great to see you again in this church, the Church of the Living God. Ada haleluya? Ada amin? So after 3 days leading the Australia-Indonesian Pastor Retreat in Adelaide, that was so great, ya, sangat luar biasa. To meet with many pastors come from Brisbane, Darwin, Perth, Melbourne, Sydney, and also come from everywhere. It's so great. Saya percaya Tuhan begitu baik, saudara, memberikan satu spirit of love, spirit of unity, spirit of fire to burn everyone, every pastor, every leader in that meeting. So probably I can just give some video, but this is just start, but it's not finished yet. Our team still making the video. While on the train in Adelaide, there are free tram, not train, tram. Yeah, to be continued. Just a little bit, yeah. Tapi sangat luar biasa sekali. Yeah. Dan sungguh everyone got blessed with what is the Spirit of God just tried to send us to meet on the Australia-Indonesian Pastor Retreat. Next year, I already arranged to make in Sydney here, and after that we'll go overseas. The next 2026 we'll go to Bali. Yeah. Doakan terus saudara supaya apa yang Tuhan percayakan terutama kepada diri saya pribadi bisa terus bekerja sesuai dengan rencananya. Oke. Be a spiritual man, not worldly. Ya, jadilah orang percaya yang bukan orang duniawi tapi as a spiritual man. Man here in biblical language including man and woman. Ya. Jadi dalam bahasa Alkitab kalau bicara man itu termasuk adalah wanita juga. Jadi be a spiritual man, jadilah manusia rohani, tapi bukan manusia jasmani. Mengapa seperti itu? Why? Because if we are still as worldly people, so that means kalau kita tetap menjadi manusia yang tidak pernah berubah, berarti sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah kita diselamatkan, sia-sialah kita ditebus, sia-sialah kita mengikut Tuhan juga. Ya. Saya akan berikan contoh, saudara. Karena
orang yang di dalam Tuhan itu orang percaya ya, tetap masih ada tantangan dalam hidupnya. Ya. We still have challenge. Even we are believers. Because why? Because we have a free will. That is. Because we have a free will. So we can do whatever we want. Ya, kita punya free will dan kita bebas untuk melakukan apa saja ya, tanpa seorang pun yang bisa melarang kita. Ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana apa yang terjadi di dalam Jemaat Korintus pada waktu itu. Ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, ini kata Rasul Paulus ya, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Perhatikan saudara. I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way. You have been enriched in every way. Engkau telah diperkaya di dalam segala hal. In all your speaking, in all your knowledge. Bayangin. Because of what? Because the grace of God. So dalam ayat 4 ya. Because by the grace of God. Jadi kita orang-orang yang dipanggil, we are called by God. Because without the calling of God, because without God chose us, it is impossible for us to come to Him. Tanpa kita dipanggil, tanpa kita dipilih, tidak mungkin kita bisa datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Jelas saudara. Tanpa itu nggak bisa kita. Dan tanpa kasih karunia, ya, without the grace of God is also impossible for us. Nah, tetapi waktu kita menerima Dia, ya, waktu kita itu percaya kepada Dia, ya, saya rasa saya sering kali katakan, Yohanes 1 ayat 12, maka kita diberikan hak, diberikan otoritas. God given us exousia, ya, the power, the privilege to be His children, menjadi anak-anaknya. Nah, maka ketika pada waktu itu orang-orang di Korintus adalah orang kafir, ya, ketika dimenangkan melalui penginjilan Rasul Paulus, maka Paulus mengucap syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, jemaat Korintus, karena atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dialah kamu telah menjadi kaya. Ya. Di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Amin. Hanya di dalam Tuhan kita bisa menjadi kaya dalam segala hal. Juga dalam segala macam perkataan, juga dalam segala macam pengetahuan. Perhatikan saudara, ya. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi ada kesaksian yang diteguhkan di antara jemaat waktu itu. Lihat ini, ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Jadi tidak kekurangan suatu karunia pun. Mereka berkelimpahan dalam segala hal. Mereka kaya dalam segala hal. God enriched them
Bahkan dalam hal karunia mereka luar biasa. Kalau kita lihat 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, di mana bicara tentang karunia. Ya, termasuk di sana karunia berbahasa roh, karunia menerjemahkan bahasa roh, karunia mengusir setan, karunia, dan jemaat Korintus penuh dengan karunia. And this is because what? Because by the grace of God. Ya, jadi ini yang kita tangkap dulu. Jemaat Korintus, mereka kaya, mereka tidak kekurangan, mereka diberkati dalam segala hal, sampai tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Ya. Jadi hebat kan? Berarti luar biasa kan ini jemaat? Karena nggak sembarangan. Ya. Kalau sampai seperti ini dan ini sudah didengar, berarti memang hebat. Ya. Sesuai dengan kesaksian ya, yang telah diteguhkan kepada mereka. Tetapi, nah ini ada komanya saudara. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada division, perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. I appeal to you brothers in the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree with one another so that there may be no division. Division di sini terbagi-bagi. Jangan terbagi-bagi, tapi satulah. Sebab, ya, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada arguing. Ditulis perselisihan, ada argumen. Perhatikan ya, jemaat yang begitu dahsyat, jemaat yang begitu hebat, orang yang spiritual. Karena kalau nggak spiritual nggak mungkin mereka bisa mendapatkan karunia dari Tuhan. Bahkan tidak kekurangan dalam segala hal apapun juga. Ya. Tetapi dicela di sini. Diberi nasihat. I appeal to you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, I appeal to you. Supaya kamu satu, seia sekata. Erat bersatu, sehati sepikir. Jangan ada division. Jangan ada argumen. Ya, dalam bahasa Inggrisnya arguing. Ada arguing each other. Ada argumentasi. Mungkin perdebatan. Ya. Nah, coba. Apa itu? Look. Ini argumentasinya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku kelompoknya Paulus. Yang lain berkata, aku kelompoknya Apolos. Yang lain berkata lagi, aku mah golongannya Kefas. Yang lain lagi, aku mah golongan Kristus. Perhatikan. Bukankah ini yang sudah terjadi di Korintus? Hari-hari ini juga terjadi. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. It doesn't matter betapa hebat kita. Betapa kita penuh dengan karunia. Tidak kekurangan dalam apapun juga. Tapi jangan sampai terjebak, saudara. Ya, saya katakan hati-hati terjebak dengan denominasi. Ya. Dengan kelompok. Apakah Yesus waktu dia katakan, I build my church upon this rock. Aku bangun gerejaku di atas batu karang ini. Batu karang dari pernyataan Petrus yang menyatakan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah dia bangun denominasi? No. Dia bangun
pribadi lepas pribadi. He built you and I. Amin. Maka kemarin waktu di Australia Indonesian Pastor Retreat, saya selalu setiap, karena saya selalu yang opening speech pada pembukaan pertama itu saya katakan, saudara, lihat, tidak gampang kita bisa berkumpul bersatu seperti ini. Kalau bukan karena roh Tuhan tidak mungkin. Oleh sebab itulah, mari tanggalkan seluruh bendera denominasi. Saudara lihat di situ, dari Presbyterian, ya, dari Protestan, dari Anglican, dari United, dari Lutheran, dari Pantekosta, dari Karismatik, dari denominasi apa aja, kita semua ada. Tapi saya selalu tekankan, kita diutus dengan purpose and will of God, bukan untuk memperdebatkan denominasi. Memang ada sempat pada waktu session itu ada yang sempat nyinggung soal denominasi, tapi tetap cepat kita redam. Karena kita tidak mau memunculkan perdebatan. Karena kalau sudah bicara denominasi, akan bicara tentang doktrin. Nah, kita kumpul bukan untuk meributkan doktrin. Nah, saudara, Tuhan itu baik sekali. Nah, ini kita belajar di sini, ya, bahwa jemaat Korintus meskipun dia sudah mature dikatakan, tetapi mereka terjebak dengan yang namanya pengelompokan. Merasa dirinya ini benar. Aku Paulus. Kamu masih siapa? Yang satu lagi, aku Apolos. Yang satu aku Kefas. Yang satu aku Kristus. Kalau kita sampai masuk ke sana, saudara, sekarang kan begitu juga. Waktu bangganya, aku GBI, aku GBDI. Saya ingat dulu waktu di Bible College, saudara. Ya. Saya ingat sekali waktu masih di Tabor College, ya. Dia karismatik, ya. Tapi yang luar biasanya itu bahwa meskipun karismatik, kalau sudah pembukaan tahun pertama, saudara, biasanya kan murid-murid baru kan banyak. Selalu ditanya, kalian di sini backgroundnya dari mana? Nah, itu dipancing sebetulnya. Siapa yang dari Anglican? Wah, yang dari Anglican sorak. Siapa yang dari Presbyterian? Sorak mereka Presbyterian. Siapa yang dari Uniting? Begitu bangganya mereka ada di Bible College itu. Dengan apa? Membawa denominasinya, membawa golongannya. Yang dari Katolik banyak juga. Nah, ini uniknya di situ. Nah, setelah ada yang belum disebut, nah, ada yang ngomong, saya dari Salvation Army. Karena kita dibawa SCD, Sydney College of Divinity, yang membawa 9 kampus, termasuk di situ juga Salvation Army, termasuk juga college-nya Katolik juga, University Katolik juga di bawah SCD semua. Jadi kita bisa ngambil subjek di mana-mana, di college-college yang ada 9 colleges. Nah, jadi dengan bangganya, saudara. Nah, di situ saya masih ingat sekali, selalu ditekankan pada tahun-tahun pertama. Ingat, kamu di sini bukan untuk mau menunjukkan kamu dari denominasi mana, atau kamu dari golongan mana, atau kamu dari gereja mana. Ingat bahwa Yesus dengan darahnya waktu menebus kamu itu adalah orang dunia. Wush. Kamu adalah orang yang hidup dalam kegelapan, yang ditarik keluar, yang di-snatch out from the darkness, and Jesus brought out to the light, to the kingdom of light. Dibawa dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ada ayatnya itu kan. Nah, seperti itu, saudara. Jadi sehingga apa yang terjadi pada waktu itu terus bergulir sampai hari ini. Ya. Membenar-benarkan sendiri denominasinya. Apalagi membenarkan hamba Tuhannya. Saudara.
Wah itu loh, ikutin dia yang paling benar. Omong kosong. Tuhan itu, ingat 2 minggu yang lalu saya sudah mengajarkan tentang 5 jawatan yang Tuhan berikan. Rasul, nabi, penginjil, guru, dan apa lagi? Gembala. Mereka masing-masing punya tugas yang dibebankan kepada masing-masing sesuai dengan jabatannya masing-masing, dengan panggilannya masing-masing untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Jadi sebagai jemaat kita nggak perlu mengembangkan rasul ini, nabi ini, penginjil ini. Karena jelas kan 2 minggu lalu kita pelajari yang memberikan pertumbuhan adalah Allah itu sendiri. Bukan manusianya, bukan denominasinya, bukan pengajarannya. Kita diajar 1000 pendeta, 1000 penginjil, 1000 rasul pun kalau kitanya nggak bertobat, kalau kitanya nggak move on, nggak step out, it's impossible kita bisa bertumbuh. Karena Allah melihat hati kita. Amin. It's clear, very clear. Ini orang-orang yang sudah luar biasa. Ya, tetapi mereka masih terjebak. Makanya itu harus hati-hati, saudara. Penyesatan pada akhir zaman akan masuk ke arah begini, saudara. Pengelompokan. Dan itu menyeret persatuan tubuh Kristus. Nah, ini yang sudah banyak kita bicarakan dalam pastor itu, saudara. Pada hari-hari akhir ini. Dan kita benar-benar menyatu. Waktu kita tim dari Adelaide itu belum pernah ikut, cuma 1 yang ikut. Dan kali ini ikut semua gereja di sana dan mereka sampai terkagum-kagum. Karena mereka katakan apa? Kita kumpul dengan denominasi kita aja, sulit untuk bisa bersatu. Ini bukan cuma golongan Pantekosta karismatik, tetapi Uniting, Presbyterian, Anglican, segala macam bisa berkumpul sama-sama. Dahsyat sekali. Waktu Dr. Barry Chan, saya tahu kan, Dr. Barry Chan sudah sering kita undang dulu. Salah satu mentor saya juga, salah satu my spiritual father juga. Waktu saya undang untuk bisa melihat, untuk bisa memberikan speech. Wah, dia sangat bangga sekali, saudara. Dan dia sangat terkesan sekali bahwa ada ethnic churches yang terdiri dari macam-macam denominasi bisa kumpul jadi satu dalam satu kota, di mana dia juga lahir di sana. Dia salah satu tokoh kegerakan Pantekosta yang sangat terkenal di Australia ini bersama kokonya Kenjen. Dan dia melihat orang-orang etnik Indonesian. Saya katakan, look, we are Indonesian ethnic that God sent us to come to this country with God's purpose and God's will. So we put aside all our denomination, all our flag, and we humble ourselves. Become one in Christ. Wih, saudara, membawa dampak yang luar biasa. Sehingga dia katakan 100 tahun yang lalu misioneri dari Australia kirim kemana-mana ke seluruh dunia. Tapi sekarang kalau saudara perhatikan katanya, Adelaide dikenal City of Churches. Saudara kalau ke Adelaide itu gereja di mana-mana. Dan dia katakan sekarang kalian bisa melihat gereja yang sudah jadi restoran, yang jadi rumah. Saudara, sangat-sangat menyedihkan. Di Chinatown itu ada gereja besar sekali. Dan waktu itu saya lihat jadi restoran Korea. Kemarin saya nggak sempat ke sana. Restoran Korea, saudara. Waduh, mengenaskan sekali. Bagaimana dulu tokoh-tokoh fathers membangun itu di pusat kota di Chinatown. Sekarang jemaatnya nggak ada, saudara. Declining. Maka dikatakan, Dr. Barry Chan katakan, kehadiran kamu bisa membawa api kembali kepada orang-orang yang sudah padam. Wah, sangat-sangat saling memberkati kita, saudara. Dia hanya mendoakan kita juga. Sungguh sangat luar biasa sekali. Oke, move on. Karena kamu, nah ini terusannya tadi. Kalau kita masih menggolong-golongkan, kalau kita masih bangga melihat, ya kan, orang-orang yang sedang dipakai oleh Tuhan, kamu masih manusia apa? Duniawi, saudara. Takut ngomong. Ini kan sudah orang sudah hebat, sudah penuh dengan anugerah dan karunia. Tapi kalau mereka masih melihat golongan siapa, kamu masih manusia duniawi.
Sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan argumen, ya, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ini orang-orang yang sudah rohani loh. Jadi kalau kita masih mengembang-kembangkan, ini kan itu saya lompat saudara, dari Korintus 1 ke 1 Korintus 3, diulang lagi di sana. Mengenai pengelompokan tadi. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Ya, di dalam 2 pasal itu ada ditulis kembali, diulang kembali. Jadi kalau seperti itu kita masih manusia duniawi. Oleh sebab itu kita harus hati-hati pada hari-hari ini, saudara. Jangan pernah bangga dengan manusia, dengan denominasi. Nah, saya selalu menjauhkan dari itu semua. Memang bicara we speak denomination, dalam peraturan pemerintah memang harus ada denominasi. Apalagi Indonesia ya, kita nggak bisa enak-enak sendiri aja, harus ada denominasi yang menaungi. Ya. Tapi bukan itu sebagai suatu kebanggaan masuk dalam kelompok denominasi. Sebab Yesus membangun gerejanya bukan membangun denominasi, tapi manusianya, kerohaniannya yang dibangun. I build my church menunjuk kepada manusia, not the building, not golongan, not denomination. Ya. Jadi, saudara jangan sampai kita terjebak masuk dalam kategori manusia duniawi. You are still following the ways of the world. See? Jangan sampai kita following the ways of the world. Ini manusia duniawi. Kalau kita sampai masuk dalam pengelompokan, kita termasuk sama dengan orang dunia. Still following the ways of the world. Ya. Maka dikatakan, so aren't you following the ways of the world? Aren't you acting like ordinary human being? Nah, jadi karena dilihat dari segi rohani, sangat rohani sekali. Tidak kekurangan dalam satu karunia. Hebat. Tetapi nah ini yang dicacar oleh Rasul Paulus, yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Kita waktu itu jemaat Korintus hati-hati. Jangan sampai terjebak dengan pengelompokan yang membuat jemaat tidak bisa menyatu akhirnya. Nah, ini yang saya maksud. Karena diulang lagi kan pasal 3, jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ini kalau sudah mengelompokkan diri, aku dari ini, kamu dari sana, aku golonganku yang hebat, golonganmu apa? Saudara, duniawi kita. Mengapa? Lima? Jadi apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Nah, jadi mereka cuma alat saja yang dipakai oleh Tuhan. Jadi Paulus ngomong jangan dibangga-banggakan mereka. Jangan bangga-banggakan aku, Paulus, jangan banggakan Apolos. Mereka cuma pelayan Tuhan. Di mana kita menjadi percaya, tapi bukan menjadi kita harus fokus kita kepada pandangan kepada mereka manusianya, tidak. Cukup clear saudara? Cukup jelas? Bukan. Kita harus hati-hati. Jangan kita terperana dengan hamba Tuhannya. Ini saya kalau nggak dengerin YouTube-nya hamba Tuhan ini, saya belum mendengar firman.
Kawat. Ada yang begitu. Di Indonesia banyak. Saya kalau dengerin ini, yang didengerin dari manusianya. Itu, remember 2 weeks ago, Allah kita adalah the jealous God. Dia jealousy. Dia sangat cemburuan. Sedangkan penyiasatan akhir zaman adalah seperti itu termasuk. Pemujaan kepada hamba Tuhan. Ini pemujaan hamba Tuhan loh. Sadar apa tidak, saudara? Pemujaan kepada hamba Tuhan. Saya cuma diingatkan saja. Dan ini masih ada hubungannya dengan apa yang sedang kami bicarakan sebagai leaders. Sebagai pemimpin yang Tuhan taruh di negara ini. Dalam pastor retreat kemarin, kita banyak berdiskusi, saudara. Jadi apakah Apollos? Apakah Paulus? Mungkin kalau sekarang saudara sebut saja siapa hamba Tuhan yang terkenal. Siapa? Yang olehnya kamu menjadi percaya. Siapa dia? Yang harus kamu bangga-banggakan semuanya. Kayak begitulah kira-kira ini. Sehingga apa? Dengan adanya jemaat yang seperti itu, orang-orang percaya seperti itu, membuat, apakah itu rasul kah, apakah itu nabi kah, apakah itu penginjilnya kah, apakah dia gembalanya kah, apakah dia gurunya kah, akhirnya jadi ketagihan hormat juga. Karena gara-gara mereka dikejar-kejar. Ya Pak ya? Halo? Iya Pak ya? Iya. Ada begitu banyak hamba Tuhan, saudara bisa lihat di YouTube, membanggakan dirinya begitu rupa. Bahkan menyalahkan yang aliran lain. Menyalahkan yang tidak sesuai dengan dia. Waduh. Gawat sekali kalau seperti itu. Banyak hari-hari ini yang sudah menjadi gila hormat. Sehingga lupa daratan, saudara. Karena dari pengelompokan yang manusianya sendiri yang membuat seperti itu. Tapi kita mau belajar pagi hari ini. Yesus sendiri mengatakan apa? Aku gak butuh hormat dari manusia. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Dan ayat lain juga mengatakan, Allah sendiri mengatakan, kalau engkau menghormati aku akan menghormati. Kalau aku menghormati engkau, apalagi manusia. Jadi yang terutama sekarang, hormatilah saja Tuhan itu. Kalau kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati kita. Dan otomatis manusia pun juga mau gak mau akan menghormati kita. Saya selalu mencoba untuk menjauhkan diri dari segala gila hormat. Gila hormat, gila kedudukan, gila tahta, apalagi gila wanita. Itu kan kejahatan-kejahatan hamba Tuhan. 3G, gold, glamour, girl. Gold, glamour, girl. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia 3 tah. Yesus katakan, aku nggak butuh hormat, nggak perlu hormat. Sementara banyak orang cari hormat, cari sensasi, makanya ya selalu mejeng, saudara, ya kan, mejeng, ya kan, it's okay lah, ya kan, supaya banyak pengikutnya. Ada berapa puluh ribu pengikutmu, ada berapa ratus ribu pengikutmu, dan dengan bangganya karena punya pengikut banyak, saudara. Ya. Iya Pak ya. Tapi di sini mah nggak ada, sini mah hebat. Amin. Saya lihat orang-orang tahu bangganya, semakin banyak pengikutnya, ya semakin gila dia. Tapi tidak dengan kita tentunya. Nah, tadi kan saya lompat, saudara. Nah, lihat ini yang tadi terusannya dari ayat sebelumnya tadi. Ya, yang sebelumnya kan ini kan. Jadi apakah Apollos?
Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya itukah? Masing-masing mereka menurut jalan yang dengan Tuhan kepadanya. Nah, yang ayat 6 dari Korintus 3, aku menanam, Apolos menyiram, ini yang sudah saya sebutkan. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi siapa yang kalau kita bertumbuh itu dari siapa? Dari manusia? No. Tidak. Manusia hanya memperlengkapi kita dengan pengajaran. Setelah itu kita mencari, kita mengejar. Kepada siapa? Kepada Dia. Arahkanlah pandanganmu hanya kepada Dia, bukan kepada manusia. Come on, church. Pandang kepada Dia. Just look upon Him. We are seeking Him. Bukan personal manusia. Kita akan tersesat. Begitu manusianya jatuh, maka iman kita juga akan lukur. Apa lukur? Gugurlah iman kita. Selamat datang Lia. Maka saudara, ketika pandangan kita tertuju kepada Tuhan, kita nggak akan saudara merasakan atau dikecewakan oleh Dia. Tapi kalau manusia banyak dikecewakannya. Human being will be disappointed us. Akan mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Saudara, bagaimana kalau kita melihat, kadang kita kasihan. Orang-orang yang sudah hebat, yang sudah banyak dipuja. Saudara. Ya. Gak usah jauh-jauh. Hillsong saja bagaimana sekarang. Saudara. Rontok tidak. Saudara. Why? Terus bagaimana? Dengan pengikutnya yang memuja-muja. Rontok juga. Kalau nggak rontok di mana mereka sekarang? Bill Hybel. Dia termasuk salah satu tokoh yang hebat sekali. Puluhan ribu hamba-hamba Tuhan ada di bawah gerakannya. Sangat menyedihkan. Karena kita masih menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Oleh sebab itu if our faith, jika iman kita tertuju hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain-lain. Kekuatan supernatural. The power of His Spirit will be in us, with us, accompany us, direct us, lead us. Gitu. Saya waktu khotbah malam penutupan di Australia Indonesian Pastor Retreat, saya ceritakan bagaimana Tuhan memproses hidup saya. Sampai Tuhan membawa saya sebagai ketua pastor seluruh Australia, enggak masuk akal saya katakan. But God look our hearts. Tuhan lihat ketulusan hati kita. Tuhan lihat kerendahan hati kita. Meskipun sebagai manusia kita banyak kekeliruan, kesalahan. Tapi selama kita terus punya penguasaan diri, punya pengontrolan diri. Dosa selalu mengintip, saudara. Tantangan selalu ada, saudara. Tetapi selama pandangan mata kita tertuju kepada Dia, saya percaya kuasanya akan memampukan kita untuk bisa terus berjalan bersama Dia. Amin. His power, His direction, His leading will be with us, in us. Sebab Yesus katakan, lebih baik aku pergi supaya aku bisa memberikan kepadamu seorang penolong, seorang parakletos,
yaitu roh kebenaran, yaitu sang penghibur, yaitu parakletos, artinya juga advokat, juga friend, teman, juga sang pemberi kekuatan, juga seorang advisor, itu yang selalu memberikan kepada kita. Tapi bagaimanakah kita bisa mendengar dia memberikan direction kepada kita kalau kitanya hanya mata kita tertuju kepada manusia-manusia yang diutus oleh Tuhan itu, kalau tidak kepada Tuhan itu sendiri. Come on, that is true. Tuhan itu tidak jauh dari kita. God is close with us, not far from us. Maka kenalilah dia, kenalilah suaranya, sehingga kita tidak salah langkah di dunia ini. Sehingga kita tidak menjadi worldly people, but spiritually in Christ Jesus, our Lord, our Savior. Jadi pesan saya, saudara, di hari-hari akhir ini jangan sampai kita terjebak. Akan ada banyak hal-hal, apalagi kalau sudah Yesus katakan akan banyak mujizat yang dibuat. Kita kalau terpana dengan itu semua, maka kita akan pelan-pelan mata pandangan kita akan diarahkan kepada hal seperti itu. Saudara harus ingat, kalau bicara mujizat, bukankah di sini tempat mujizat juga? Nggak usah kita melihat di mana-mana. Kita pun juga sudah banyak melakukan banyak mujizat yang macam-macam, saudara. Jadi pagi hari ini firman Tuhan menasihati kita supaya di hari-hari akhir ini iman kita terus semakin tertuju hanya kepada Dia saja, saudara. Bukan kepada yang lain-lain. Biarlah kita terus semakin bertumbuh dengan kuat. Aku menanam, kata Paulus, Apolos yang menyiram. Sampai sini tadi kan, terakhir ini, saudara. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam dan yang menyiram, melainkan apa? Ayo baca dong, 1, 2, 3. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Berarti apa? Paulus, Apolos, mereka orang-orang hebat, tapi gak penting katanya. Karena yang penting adalah Allah. Yang penting adalah Tuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Perhatikan saudara, sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ya, jadi marilah kita pun juga sudah tersedia upah bagi kita. Ya. Kiranya pagi hari ini satu pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita di hari-hari yang mendatang, apapun yang terjadi, Tuhan, I will be with you. Anything happen, I will be with you and follow you. Saya akan selalu bersamamu dan berjalan mengikutimu, Tuhan. Dan saya rasa seperti yang sering katakan, ketika kita mengetok, kalau pandangan kita tetap kepada Dia, maka Yesus katakan pintu akan dibuka. Kalau kita mencari, kita akan mendapat. Kalau kita meminta, kita memohon, Dia akan memberikan. Nah, itulah saudara Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang tiada duanya. Nah, kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan ini boleh menjadikan satu pelajaran penting bagi kita untuk bisa kita aplikasikan dalam hidup ini supaya kita lebih berhati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan terpengaruh dengan hal-hal yang semestinya kita tidak perlu terpengaruh. Tuhan memberkati kita semua.
Saya undang musician dan singer untuk bisa maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidup ini. Mengenal isi hatimu Tuhan, aku pun bersyukur